dia ingin silaturahmi sama dulur-dulur PSAT. Lihat suatu saat jangan memandang itu anak PSAT, udah habisin aja gitu, jangan gitu. Ini anak Margono, udah matiin aja, jangan gitu, nggak ada gunanya. Makanya tuh jangan pandang sebelah mata. masuk. Misalnya ini Margono sama PSAT kok bisa apa ya, perang, pertanyaan lagi buat saya. Kenapa setiap warga pesilat kalau sudah disahkan kok disebut warga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, rahayu, salam belas asih kang buat Trisnari. Welcome back to my channel Arus Bawah Terapi. Nah, ini kita kedatangan tamu nih. Yang satu dari saudara kita Satrate, yang satunya dari Margolo 151. Kebetulan beliau datang dari Lamongan. Langsung saja kita suruh perkenalan diri dulu ya. Monggo Mas, perkenalan diri ya. Perkenalkan, nama saya Dian Pangestu. Saya dari Rayon Arman. Perkenalkan, nama saya Doni Putra Pradana. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Ini kok bisa akur gimana Mas ceritanya Mas? Ya, ini jujur aja, Doni ini adik kandung saya. Dia kesini silaturahmi. Ya gini lah guyup rukun. Ya begitulah ceritanya. Belum, maksudnya guyup rukun. Bukan hanya sekedar kalau ketemu rolak buatan. Intinya ki ya ngikut organisasi, bukan mencari musuh tapi mencari seduluran, persaudaraan. Ini perlu dicontoh. Beda lambang tapi tetap satu tujuan. Asik. Ya, ngopi bareng. Karena kita hidup itu satu itu Mas, satu negara lah intinya, satu wadah. Jadi apa sih untungnya kita berpecah belah itu? Iya, benar. Tuh. Wis. Rokokan saya Mas di santai. Sama main game Mas ya, santai. Nah terus sampean kok bisa ikut Satrate itu ceritanya gimana? Dulu saya pernah ikut di kampung motor. Ya jujur aja sih, katanya dulu mah kalangan sekolah ya, sama belum ada izin sama orang tua. Lah semenjak saya lulus SMA kerja di Depok sini, saya kok lihat dari luar tuh orang Indonesia kok kemana-mana tuh selalu ya solidaritasnya tuh selalu ada gitu, selalu saling menduliin dan dikenal banyak masyarakat. Saya contohnya ke situ terus nyari di mana sih tempat latihannya, saya belum dapat. Terus saya ada kenalan satu kerjaan, ya saya nggak mau ngasih namanya, cuma saya nyamperin, Mas di mana sih latihan Indonesia? Dia bilang, kalau kamu niat cari aja, di sini banyak latihan. Nah, hari keduanya malam pulang kerja, ada orang PSAT, warga PSAT itu pakai mobil. Terus saya kejar, ternyata masuk Brimob. Mas, kejar. Ya, yang warga itu nyamperin saya. Ada apa? Gitu. Aku nanya, latihan PSAT itu di mana? Ya dia ngasih tahunya di sini. Udah dia ngasih alamat, aku datang. Semenjak datang, aku latihan pertama sehari 2 hari ditanyain. Pertama ditanyain tujuan ikut ESA itu apa? Aku bilang nyari seduluran, pengen tahu ESA itu apa sih, PSA itu aslinya itu. Udah akhirnya saya ikut, alhamdulillah sampai jadi. Ya inilah dia ajaran tuh, PSAT itu tujuannya mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah. Yang nomor satu juga seduluran, nyari persaudaraan. Bukan berarti kita ikut PSAT hanya sekedar wah aku gini. Itu bukan ajaran. Itu ajaran dari kakak pelatih saya. Ya namanya ini Mas Diki dulu yang melatih saya itu. Buak Mas. Ya,
Saya ikut PSAT itu bukan hanya mencari sekedar harus ESA juga enggak. Ya saya harus merangkul guyub rukun lah. Orang kita satu NKRI, satu Indonesia, beda lambang, beda aliran, ya kita tetap saudara. Lanjut, Mas, Monggo, sabarnya, monggo Mas. Kalau pengalaman saya ini Mas, jujur dulu saya pernah ngikut Marga Luyu 151 ini waktu SD kelas 5. Enggak kelas 5 sih, sekitar kelas 3, kelas 4. Di situ saya gimana ya? Merotol. Habis merotol, saya ngikut lagi mulai SMP kelas 2 dan saya jadi warga tahun 2016. Ya, habis itu tujuan saya ikut Marga Luyu gini Mas. Kita itu apa ya, perlulah intinya pegangan buat nanti saat kita merantau ya kan, Iya, benar. biar pertama buat jaga diri. Dan satu pesan dari saya, jangan pernah menyombongkan diri, karena kita manusia hanyalah tanah yang dikasih nyawa. Ya mungkin hari ini kita masih di atas nyawa, di atas tanah, mungkin besok tanah yang di atas kita, enggak sih? Berarti enggak sih? Kita beda bendera ya, beda bendera, tapi kita itu hidup, intinya ayolah saling merangkul gitu. Dan gini Mas, kita itu ibaratnya beda agama lah ya, ibaratnya beda agama. Lalu orang itu punya keinginan sendiri-sendiri ya, jadi nggak bisa ditekan. Ya udahlah, jalan ini aja apa yang ada gitu loh. Terus janganlah kalau kita udah ikut kayak gini nyombongin apa yang kita punya sih, kita nggak bisa apa-apa ya kan. Iya. Dibacok juga masih mati ya kan. Orang kebal itu sebenarnya hanya ilusi mata sih kalau menurutku. Jadi ya pengalaman saya ke Marga Luyu 151 ini bukan cuma sekedar main-main. Saya serius ikut ini, mendalami, dan alhamdulillah alhasil saya jadi warga, dan alhamdulillah selama ini saya belum ada musuh. Ya intinya gimana ya, janganlah ada pecah belah gitu loh. Soalnya kita hidup itu ya saling membutuhkan, guyub rukun. Nggak bisa lah kita mati berangkat sendiri, ya kan? Iya, pasti membutuhkan orang lain. Iya. Ya intinya pesan dari saya satu, jangan pernah dendam, karena dendam itu nggak ada akhirnya. Dan fanatik boleh, pakai atribut sana sini boleh, soalnya nggak sendiri ya kan? Iya. Beli sendiri, tidak dibelikan. Tapi jangan pernah demi organisasi kita sampai gila. Paham nggak sih? Pengalaman saya ke Marga Luyu 151 ya tujuan untuk mendidik adik-adik supaya ngerti mana yang salah, mana yang benar. Ya tidak jauh beda dari kakak saya Mas Dian ini. Dan kita itu gimana, ingin guyub rukun lah, saling merangkul, saling membutuhkan, saling menambah motivasi, wawasan, dan itu lain-lain. Pokoknya intinya jangan ada dendam lah ya. Ya maaf kalau dari perkataan saya tadi ada salah yang saya sengaja maupun tidak, mohon maaf ya. Udah, itu pengalaman dari saya Mas, terima kasih. Titelnya apa Mas? Oh, Mau iya. titelnya kan pangkatnya jenderal, komandan. Yes. Kalau itu saya sendiri di kampung, alhamdulillah sebagai ketua korlap atau gimana ya, kasarannya bisa disebut RT lah kalau warga gitu. Pak RT Ya. Bedanya kalau RT. Marga Luyu korlap, kalau di PSAT Rayon. di Terate itu rayon. Iya. Pak RT ya. Oke, Pak RT siap. Jadi kebetulan tuh mereka berdua itu saudara kandung. Saudara kandung Mas. Jangan salah paham sama organisasi, jangan sampai putus persaudaraan gara-gara organisasi. Gitu. Saudara kandung beda aliran. Ya, meskipun kami beda aliran dan satu darah, tapi kami tetap satu tujuan, yaitu menjaga NKRI, ya kan? Sama-sama rukun. Ya sambil ngopi. Dan kita ikut gini kan maksudnya apa sih, menambah wawasan ya kan, menambah saudara di mana-mana, tidak menambah musuh. Kita hanya menambah kawan, bukan menambah lawan. Ya satu lagi, tujuan adik saya ke sini tuh bukan hanya ingin menyambungin saya, dia ingin silaturahmi sama dulur-dulur PSAT. Lah suatu Iya. saat kita juga akan silaturahmi ke dulur-dulur Marga Luyu 151, meskipun ya
kayak KS apa gitulah. Nggak ada Kalau perbedaan. bisa lah saling kumpul, jangan saling membeda-bedakan satu sama lain. Jangan pandang kami sebelah mata. Kami semua saudara. Ujung-ujungnya apa-apa ya kan. Kopi sih, rokokan. Ngopi dulu biar nggak sepaneng. Ini obrolan malam nih kayak gini. Nunggu TV lah. Aku Ya. ya mudeng kok. Aku ngertinya ya duduk ngopi. Ini loh Mas, maksud saya kan buat apa sih kita menyombongkan organisasi? Kalau kita menyombongkan organisasi sama saja kita menjelek-jelekan lambang kita, ya enggak? Merendahkan lambang kita, benar enggak? Karena kita diajarkan untuk apa? Untuk berdamai, untuk saling bersatu, gitu. Soalnya pejuang Indonesia saja bisa merdeka gara-gara bersatu, ya kan? Semua organisasi itu sebenarnya tujuannya cuma sama, Benar ya? untuk melindungi diri sendiri, menolong orang lain yang membutuhkan. Benar tuh Pak RT. Iya, Pak RT enggak tuh? Pak RT itu namanya. Hanya oknum-oknum lah yang kadang-kadang itu pasti ada. Ya gampang terprovokasi lah. Karena Semua organisasi itu pasti mengajarkan tentang kebaikan, apalagi organisasi pencaksilat. Pencaksilat itu kan budaya Indonesia. Iya. Budaya Indonesia ya Termasuk ciri khas dari Indonesia ya kan? tak dimiliki orang lain. Dan kita semua itu Harus bangga lah. harus bangga dengan Dan pencaksilat. melestarikannya. Jangan sampai sombong memamerkan, karena memamerkan sama saja kesombongan adalah awal kehancuran. Ya enggak sih? Jos itu. Bener Pak RT. Pak RT enggak tuh? Pak RT itu. Jos itu. Pokoknya intinya ayolah sama-sama merangkul gitu loh. Iya. Jos itu. Enggak usah terlalu fanatik. Untungnya apa sih? Kita menang jadi arang, kalah jadi abu. Memusuhi sebangsa dan setanah air. Enggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Jos ini titelnya dua. Bisa deh. Ya disambi basa Jawa bareng lah. Aku orang Jawa rasa bahasa Indonesia. Sebenarnya saya juga orang Jawa. Mas. Bahasa Indonesia beda ngomongnya belibet-belibet bahasa Jawa. Kalau kita pakai bahasa Jawa semua banyak yang ngerti ya. Nanti Iya. translate-nya Bisa. pusing nanti rasanya. Sambil disambi apa ya? Canda-canda biar nggak sepaneng gitu loh. Yes. Jadi Intinya gado-gado omongannya. Intinya kan ya ibaratnya kita tuh ya bener gado-gado. Satu campur tapi tak ada pisahnya gitu, selalu bersama. anjas selalu bersama. Iya. Kalau ibaratnya seni pencaksilat itu cuma satu bendera. Pelangi pun kan takkan terlihat indah kalau cuma satu warna. Iya, masuk. Kalau banyak bendera itu lebih banyak seninya. Ada bendera PSHT, ada bendera Margoloyo, ada bendera perguruan ini, perguruan itu. Kan lebih banyak seninya. Pokoknya intinya kita ikut sini, ikut sana, jangan sampai kita memihak satu pihak. Kalau saya pribadi, saya ikut Margoloyo, meskipun orang PSHT kesusahan, selagi kita bisa nolong, tolonglah gitu. Jangan memandang itu anak PSHT, udah habisin aja gitu, jangan gitu. Ini anak Margoloyo, udah matiin aja, jangan gitu. Nggak ada gunanya kita. Gimana ya, main fisik sama orang itu sebenarnya itu bukan hak kita sih. Ini negara hukum, bukan bisa saya nanya sendiri ya kan Mas? Iya benar. Makanya tuh jangan pandang sebelah. Masuk. Kemarin ceritanya saya dikasih kaos Mas, kenang-kenangan dari ini. Kata-katanya jangan pandang kami sebelah mata. Ini kau juga tadi jangan pandang sebelah mata. Intinya ya itulah, kita hidup sama saling membutuhkan, jangan saling merendahkan. Ingat satu hal, kehancuran, kesombongan awal dari kehancuran. Dan jangan pernah pandang kami sebelah mata. Iya, jangan pandang sebelah mata terus gak tuh. Anjir. Itu kok bisa nemu kata-kata jangan pandang kami sebelah mata itu gimana? Ini saya nemu kata-kata itu bukan hanya tulisan dan kata-kata doang. Itu hanya motivasi kita sendiri. Ngapain kita di luar hanya pakai atribut gaya-gayaan? Nggak usah dipakai Mas, lepas. Giliran ditantang nggak berani. Oh Kita iya. tuh nyari saudara. Boleh pakai atribut, tapi jaga nama baik organisasi. Itu hak kita.
pakai atribut, tapi ya Ya aku kalau di luar ketemu ya SPI, PN biasa-biasa aja, demam-demam aja. Tergantung manusianya lah. Gimana kita menyikapi di lingkungan kita. Syukur-syukur di mata masyarakat kita, organisasi itu selalu ada buat masyarakat. Nah kene iki adem-adem wae. Iya. Nek kae mbok. Satu pesan buat dulur-dulur sedoyo, ini kalau sudah menjadi warga organisasi, ya sekali-sekalilah menjenguk pelatihan. Jangan sampai ada kata-kata begini, warga cuma atribut, paham? Maksudnya riwari nggak atribut, tapi gak tekan latihan iso sama jadi warga gedungannya gak sih? Pendekar kaos. Dan Iya, jadilah contoh yang pendekar baik. kaos. Tapi aja pendekar sosmed, nek sampe kesindir. Intinya rasa sombong-sombong. Ora. Kan terus nih mau aku. Nek kok lagi mau ngopi, Ya, karo Kubu YouTube. makane kuwi aku lali. Semantai pokoknya, pol antene. Jajan rokok LA dah. Pesan-pesan untuk saudara sampean. ya pesan dari saya, pesan-pesan dari sedulur-sedulur semua organisasi apapun itu, bersatulah demi keutuhan NKRI. Iya. Dan jangan gampang terprovokasi. Jauhilah. Jangan Jangan apa? jangan seperti otak sengkuni yang selalu mengadu domba kita. Hanya kita itu mencari kedamaian dan ketentraman kita. Ya kata hatilah, cici wadah aja nganti pecah. Masuk. Satu wadah NKRI. Iya. Kalau pesan dari saya buat dulur-dulur semua, jangan Pesannya ping piro wae iki wis to. pokoknya lost goal. Kalau los Jangan membeda-bedakan satu sama lain. Lebih baik hidup rukun dan jangan sombong saat kita sudah ikut begini. Karena kita ikut begini, ya itu tadi ya kan, kita jaga diri pertama. Kedua, bantu orang lain. Ketiga, jangan lupa kita ikut gini jangan sampai sombong. Jangan lupa sama yang menciptakan kita. Asalnya dari tanah pasti akan kembali ke tanah. Iya. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. See you next time, Anjas. aku ora mudeng basa meneh opo. Saya translate. Kalau pesan-pesan buat channel ini apa? Ya, jangan kita memandang dari channel organisasi ya. Misalnya gini ya, misalnya aku anak Margolojo ya, orang Margolojo. Janganlah kita komen yang enggak lah. Karena apa sih? Kita untungnya komen yang enggak itu. Misalnya gini, kita menjelek-jelekan nama organisasi orang lain, itu apa gunanya? Lebih baik subscribe, like, comment, share, ya kan? Bantu channel kita berkembang. Dan kalau nanti berkembang itu sama saja dulur-dulur semua memajukan channel ini. Terus channel ini bisa insya Allah upload setiap hari video. Yang penting kontennya positif. Iya, positif. Bukan konten yang memperpecah belah. Gak ada untungnya belah-belah itu, Anjas. Gak usah. Jangan pandang kami sebelah mata. Aku gak komen aku. Nah, sekarang tembusin Saya sebelum minta dari motivasi dari Mas Diki, apa buat pesan-pesan dulur-dulur yang menonton video ini. untuk menonton video ini, Mas? Ngeluh aku. Ngeluh guys. Apa ya? Apa gila? Apa ya? Jangan pada kami sebelah mata. Dek, taruh apaan sih? Kita pikir. Ini saling belajar, asah, asih. Kalau di Esatrate itu kan ajarannya kan persaudaraan secara hati nurani. Bahwa sejatinya itu di Esatrate mengajarkan semua makhluk hidup adalah saudara. Semua yang bernyawa itu adalah saudara. Jadi di Esatrate seperti itu.
Kok netizen ngomongnya organisasimu mbak apa ini? Itu fakta loh sebenarnya mbak fakta. Memang fakta, gak mungkin ngelak-ngelak nama organisasi dewe. Mobile Legend harus saya tapi kecuali Mobile Legend. Legend. Emang sebenarnya ajaran desa teratai seperti itu ya. Pesan saya ya untuk saya juga semua perguruan pun sama seperti halnya Marguluyo, IKSPI, Pak Ganusa. Itu kan semuanya didirikan pasti ada unsur kebaikan. Kalau unsur kejelekan pasti nggak akan berkembang. Tapi kan semua perguruan di naungan IPSI ini saya rasa berkembang semua. Nggak ada istilahnya perguruan itu yang nggak berkembang. Pasti semuanya itu pun mengajarkan tentang kebaikan. Jadi ayolah, stop untuk provokasi, stop untuk menyalahkan organisasi si A, si B. Itu yang salah bukan organisasinya, oknumnya. Hanyalah orang-orang yang kadang-kadang itu oknum yang memprovokasi seperti itu. Mereka kadang-kadang mengatasnamakan ibaratnya mengatasnamakan organisasi itu yang sangat-sangat besar. Dan itulah yang membuat perpecahan belah antara organisasi. Sebenarnya di organisasinya nggak ada ibaratnya mengajarkan tentang kamu harus menang lawan ini, lawan itu, nggak ada. Semuanya itu pasti adalah merangkul saudara. Dan ini fakta yang ada. Saudara kandung ini, kakak saya. Mereka satu saudara kandung, satu keluarga lah, satu darah, beda lambang, tapi tetap satu tujuan, saling menjaga intinya. Dan sekarang gini, kalau kalian menjadi provokasi, ibaratnya maaf ya, kalau provokasi, misalnya kalian ditanya, kenapa kok, misalnya ya, Amit Mas G, kenapa Margaluyu, misalnya ini Margaluyu sama PSDT kok bisa apa ya, perang, asal usulnya sama ngerti seperti kok iso musuhan, apa sama ngerti gitu loh. Itu maksudnya, itu janganlah jadi provokasi. Satu pertanyaan lagi buat saya, kenapa setiap warga pesilat kalau sudah disahkan kok disebut warga? Misalnya saya masih siswa ya, saya belum disebut warga ya teman. Ketika saya sudah berangkat pengesahan ke Padepokan, pulang pasti disebut warga, iya gak sih? Itu apa alasannya? Coba kalian yang nggak tahu, yang tahu lah, komen lah di bawah ya. Ya cukup ya, udah sangat panjang durasinya. Ya semoga video ini bermanfaat. Intinya ini cuma ngobrol-ngobrol biasa. Ibaratnya ada salah kata jangan dimasukkan ke hati. Ibaratnya salah satu ada ucapan yang menyinggung ya udah nggak usah dimasukkan ke hati. Ya cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. See you next time.